Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran untuk materi berikutnya. Baik, kemarin kita sudah mencoba melakukan simulasi jaringan komputer ya. Nanti kita akan juga melakukan simulasi lanjutan dari yang kemarin, tapi sebelumnya saya berikan gambaran atau materi tentang ragam aplikasi komunikasi data yang berkaitan dengan teknologi layanan jaringan. Jadi pengertian komunikasi data itu merupakan bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi. Jadi gambaran sederhana ini ada dua komputer yang dihubungkan dengan satu kabel. Kalau disilahkan di sini kan jaringannya peer to peer ya. Nah, ini sudah bisa dikatakan sebagai komunikasi data. Jadi bentuk jaringan ini. Jadi antara sender ini pengirim, receiver ini penerima. Seperti itu. Terus model komunikasi data itu pertama ada komunikasi data simplex satu arah. Jadi hanya satu arah saja yang aktif. Nah, mungkin kalau di kehidupan kita sehari-hari itu seperti siaran radio ya. Nah, itu kan satu arah. Terus komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. Nah, jadi ini seperti halnya handy talking atau HT itu ya. Jadi kalau mau berkomunikasi itu gantian, jadi tidak bisa bersamaan. Nah, itu kalau di kehidupan sehari-hari saya kira gambaran sederhananya seperti itu. Kalau di sini kan digambarkan kalau tadi satu arah itu ini jadi cuma searah saja, ini cuma searah mengirim, tapi kalau ini bergantian, jadi dalam satu waktu ini mengirim, terus waktu yang lain ini mengirim ke sini, jadi bergantian. Terus yang terakhir komunikasi data full duplex, dua arah bersamaan, jadi ini bisa langsung bersamaan tanpa nunggu waktu bergantian, jadi bisa bersamaan. Nah, ini contohnya, contoh sederhana itu handphone ya, handphone dalam lokasi dengan telepon ya, artinya itu kan kita bisa langsung berbicara dengan lawan bicara kita tanpa harus menunggu bergantian, tidak harus bergantian, jadi bisa bersamaan. Terus komponen komunikasi data, jadi ada pengirim atau sender ya, ini istilahnya adalah piranti atau perangkat ya yang mengirimkan data berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera dan lainnya yang sejenis. Terus yang kedua ada penerima, receiver ya, piranti yang menerima data juga bisa berupa komputer, alat lainnya seperti handphone, video kamera dan lainnya sejenisnya. Nah, terus
yang dikirim atau yang disampaikan itu bisa berupa pesan atau data. Ini adalah informasi yang akan dipindahkan, bisa berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Jadi misalkan kalau Telegram itu teks, angka, atau misalkan kalau gambar itu televisi, suara juga sama, gambar dan suara televisi. Kalau hanya suara misalkan radio, terus video ini misalkan itu TV bisa ya, atau kombinasinya. Jadi sekarang misalkan ada WhatsApp itu ya, kita bisa kirim teks atau angka atau gambar, suara juga bisa, video bisa. Sekarang teknologi semakin canggih. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data, bisa berupa kabel, cahaya maupun gelombang magnetik. Jadi medianya itu bisa berupa kabel. Jadi kan kemarin kita coba nyeting jaringan, membuat jaringan sederhana, jadi medianya dengan kabel. Ada juga yang menggunakan gelombang magnetik, misalkan hotspot ya, kita bikin wifi itu hotspot, kita bisa menggunakan sinyal wifi itu, bisa seperti itu. Protokol adalah aturan yang harus disepakati oleh dua atau lebih alat untuk dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua alat atau lebih mungkin saja bisa saling terhubung tetapi tidak dapat saling berkomunikasi, sehingga mesej yang dikirim tidak dapat diterima oleh alat yang dituju. Jadi protokol itu aturan-aturannya. Jadi misalkan jaringan antara dua komputer, berarti kita harus menggunakan kabel cross. Terus harus satu kelas, tidak boleh berbeda kelas gitu. Jadi aturan seperti itu. Saya kira itu teorinya. Baik, nanti kita akan membuat seperti ini. Artinya dalam teknologi layar jaringan itu kita bisa simulasikan dalam paket tracer ini, kita bisa berkomunikasi. Jadi melalui jaringan seperti ini ini yang sudah jadi ya, ini sudah jadi. Jadi sebenarnya ini prosesnya panjang karena kita harus nyeting ini router ini dengan ini CLI ya, atau Command Line Interface. Jadi dengan perintah-perintah berbasis teks. Jadi ini kita pelajari berikutnya. Jadi ini sudah jadi contohnya. Nah, misalkan ada 3 IP pun yang sudah saya setting, saya berikan nomor dan IP-nya sudah disetting juga. Nah, misalkan ini ini IP-nya untuk telepon IP pun 0 itu 192.168.1.3. Terus kalau IP-nya untuk IP pun 1 itu 192.168.1.2. Terus ada nomornya ya, nomornya ini line number 333. Kalau ini tadi line numbernya 222. Nah, kalau ini IP addressnya ini 192.168.1.4, line numbernya 111. Nah, itu. Baik, coba kita buka misalkan
kita dari sini IP phone 0 kita pengen nelpon ke IP phone 2 yang nomornya 111. Silakan kita buka seperti ini. Tampilannya ini seperti ini ya. Baik, kita coba kita nelpon ya, kita simulasi nelpon ke telepon yang ini, nomornya 111. Nah, ini sudah terhubung. Nah, misalkan nanti kita angkat, nah, ini sudah terkoneksi, ada tulisan connect ini, connect. Nah, seperti ini. Nah, begitu juga misalkan ini number iPhone ke 333 nomornya, misalkan kita telepon, namanya 333. Nah, ini terhubung di telepon dari nomor 111, penelpon 333. Ini ring out, artinya berbunyi. Sampai kita angkat, nah oke, connect kan, artinya telepon ini sudah terhubung, bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ini sudah jadi prosesnya panjang ini untuk membuat seperti ini. Jadi sebelum kesini kalian harus tahu dulu, artinya membuat jaringan sederhana dulu, terus lanjutan dari yang kemarin, biar bertahap. Nah, jadi tidak langsung ke sini, karena kalau langsung ke sini nanti kesulitan saya kira. Jadi misalkan seperti ini. Nah, kita buat jaringan yang seperti kemarin. Jadi ada server, ya, terus kita munculkan misalkan PC ya, klien, PC klien, misalkan 3. Nah, terus kita munculkan switch di sini, terus nah, ada misalkan access point ya. Access point ini untuk terkoneksi menggunakan gelombang radio itu atau sinyal wifi ya. Nanti kita coba, karena tadi kan kita teorinya bisa menggunakan kabel atau tanpa kabel, nirkabel ya. Jadi itu komunikasi bisa menggunakan kabel atau tanpa kabel. Kemarin kita sudah praktek yang menggunakan kabel. Sekarang kita gabungkan yang dengan kabel dan tanpa kabel. Nah, biasanya kalau tanpa kabel berarti misalkan yang sering kita gunakan misalkan laptop. Nah, seperti ini. Nah, baik, kita hubungkan kabelnya, kita pakai strike ya, karena beda alat, dari server ke switch seperti ini, dari switch ke PC 0, PC 1 kita hubungkan seperti kemarin. Nah, jadi seperti ini. Switch ke access point. Nah, ini kan sudah
terhubung, tapi ini belum. Coba kita lihat di laptop itu, ini ternyata komponennya ini masih berupa LAN card ya. Nah, ini LAN card. Jadi kita perlu menggantinya ini. Nah, caranya gimana? Kita matikan dulu. Setelah itu kita drag ini, kita lepas LAN cardnya, kita ganti dengan WiFi card atau wireless card. Nah, nanti laptop ini bisa menerima sinyal WiFi. Nah, kita nyalakan seperti itu. Nah, ini kan sudah terkoneksi. Begitu juga ini. Nah, kita matikan dulu. Kalau tidak dimatikan tidak bisa. Nah, karena ini masih kondisi nyala device-nya. Jadi seperti beneran ini. Nah, jadi dimatikan dulu. Setelah itu kita ganti dengan WiFi card. Nah, kita nyalakan. Nah, ini sudah terkoneksi dengan sinyal WiFi. Nah, sekarang kita ini sudah terkonfigurasi, artinya perangkatnya sudah benar, nantinya ada tanda hijau ini. Sekarang kita setting beri IP ya. Nah, kemarin kita nyetingnya manual, jadi di stop ini, di stop kita setting memberikan IP-nya manual ke kliennya. Ini kita akan memberikan IP secara otomatis nanti. DHCP ya, kita aktifkan layanan DHCP di server biar IP yang diberikan ke klien otomatis, tidak perlu kita mengisi secara manual. Nah, kenapa? Itu nanti mempermudah jika kliennya itu sudah banyak, lebih dari 10 misalkan. Nah, ini 3 masih sedikit. Misalkan nanti kita buat jaringan sampai ada klien ratusan, kita kalau menggunakan statik mengisinya manual itu lebih lama, lebih sulit. Tapi kita dengan mengaktifkan layanan DHCP, memberi IP otomatis, itu mempermudah kita dalam mengisi IP, menghemat waktu, menghemat tenaga. Baik, kita coba. Pertama, IP server tetap kita isi, jadi tetap statik ya, karena servernya satu ini. Kita isi. Nah, sekarang kita ambil kelas C ya, 195 100 5 2. Jadi untuk IP server itu terakhir 2. Nah, boleh kita blok seperti ini, kita copy. Nah, terus kita klik di subnet mask. Nah, ini sudah terisi subnet mask otomatis default untuk kelas C 255.255.255.0 ya. Nah, sekarang gateway-nya itu kita tinggal paste ya, CTRL plus V. Nah, ini sudah terisi otomatis titik 195.100.5.1. Nah, ini untuk IP server. Sekarang kita masuk ke service layanan, jadi kita aktifkan layanan DHCP nya ini di service yang DHCP. Nah,
DHCP itu untuk memberikan IP secara otomatis. Kita on kan. Itu gateway kita isi, kita paste gateway-nya 1, DNS servernya itu ini IP server ya, DC IP server. Nanti diperlukan ketika kita bisa simulasi untuk memberikan nama domain ya. Misalkan kita membuat website, jadi kita bisa mensimulasikan di sini juga. 2 di IP server ya, DNS server itu IP-nya server. Terus start IP address itu 195.100.5, ini mulai dari 3, kita ganti 3 karena 1 untuk gateway, 2 untuk server, jadi ke kliennya itu mulai dari 3, 4 dan seterusnya. Satu ini subnet masknya ini tetap 255.255.255.0 defaultnya. Nanti misalkan kita batasi, artinya kita subnetting ya, itu kita boleh kita ganti ini nolnya, tapi kita biarkan saja seperti ini, kita save ya. Nah, ini ada maximum number of user, artinya dari subnet mask ini yang terakhir titik 0 ini bisa dipakai sebanyak 253 klien, atau IP yang bisa digunakan untuk klien itu sebanyak 253. Nah, ini penuh. Bisa kita batasi, misalkan kita gunakan hanya sekitar 16 komputer, ini bisa kita ganti menjadi 240 gitu. Nah, itu di subnetting. Dari subnetting itu kalian di kelas 10 kemarin pernah mempelajari itu. Setelah di save itu ini sudah muncul, artinya settingan DHCP nya sudah aktif. Nah, tinggal kita close saja. Setelah itu kita menuju ke kliennya, klik masuk ke desktop. Nah, desktop ya, kita klik IP configuration. Nah, kemarin kan kita ngisinya manual satu-satu, diisi manual. Nah, sekarang kita klik DHCP ini. Nah, secara otomatis ini akan terisi sendiri. Nah, ini IP-nya 4 ya, dapat 4. DHCP sukses. Terus kita ke klien yang kedua ini, ke desktop IP, kita klik DHCP. Nah, ini dapat IP 5, 195.100.5.5. Ini sudah terisi sukses. Ini ada keterangan sukses. Tapi biasanya gagal itu tandanya ada tulisan DHCP request failed, gagal. Berarti kalau sukses berarti berhasil, terisi semua. Oke, sekarang kita klik yang berikutnya, isi ketiga, stop IP DHCP. Nah, ini terdapat 6, sukses. Nah, ini yang menggunakan kabel. Sekarang ini access point ya. Tadi kan biasanya kalau kita membuat jaringan wifi atau hotspot itu kita bisa memberi nama. Jadi kita buka access pointnya. Kalau fisikanya tampilannya seperti ini. Jadi ada antena ya. Nah, ini pun juga sama, bisa dimatikan, bisa dihidupkan seperti itu. Nah, ini kita bisa setting namanya. Jadi di sini ini SSID nih. SSID itu memberikan nama pada
access point atau hotspot kita. Misalkan kita beri nama hotspot. TKJ. Nah, setelah itu kita berikan password, misal di sini WPA2PSK. Nah, yang sering digunakan ini karena ini lebih aman karena terdiri dari minimal 8 karakter, 8 huruf. Nah, bisa atau huruf dengan angka, boleh kombinasi itu. Misalkan passwordnya 12345 bisa. Nah, seperti ini sudah kita tutup. Nah, ini kan tidak terhubung lagi karena itu tadi ini belum terkoneksi sama ini. Artinya tadi kan di password, jadi tidak bisa secara langsung. Tapi kalau tidak di password itu terhubung secara langsung. Baik, kita coba di desktop. Jadi kita masuknya di sini PC wireless. Jadi kalau disimulasi seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita konekkan. Kita refresh ya. Kita refresh. Nah, ini kan sudah muncul hotspot TKJ. Kita konekkan. Nah, itu minta password ya. Passwordnya tadi 12345 bisa. Nah, kita konekkan. Nah, seperti beneran kan. Ini seperti beneran. Nah, itu kita tutup. Nah, ini kan sudah terkoneksi itu. Begitu juga yang satunya ini. Nah, di desktop PC kita konekkan. Muncul ini kan, dikonek. Ini kan awalnya belum muncul, ini belum terkoneksi ya. Setelah itu kita berikan passwordnya 12345 bisa. Kita klik connect. Nah, kan sudah terkoneksi. Coba kita lihat IP-nya di sini. Nah, ternyata dia dapat IP 8.8. Terus coba yang satunya, laptop satunya dapat IP 7. Secara otomatis terisi. Nah, seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah terkoneksi seperti ini, nah, kita simulasi, misalkan kita uji koneksi seperti kemarin dari PC yang paling ujung ini, paling ujung kiri ya. Kita uji apakah connect dengan laptop yang paling ujung kanan ini. Jadi IP-nya yang di laptop ini kelihatan ya. Ini misalkan kita sorot di sini. Nah, sorry. Tadi IP-nya ini ya. 195.100.5.8 ya, titik 8. Baik, kita buka command prompt. Nah, kemarin kita perintah untuk melihat konfigurasi IP-nya ini. Perintahnya IP config IP config.
enter. Nah, IP-nya untuk PC komputer itu 195.100.5.4. Coba kita uji koneksi. Kemarin uji koneksi perintahnya ping ya, ping spasi 195.100.5.8 yang ke laptop tadi paling ujung kanan, enter. Nah, ini sudah reply, artinya kemarin kalau ada tulisan reply from itu terkoneksi. Nah, kemarin misalkan kita uji ke mana, ke server ya, ping 155.100.5.2. Nah itu kan reply. Misalkan ke klien, PC klien 195, ditekan panah atas saja biar tidak nulis ulang, kita ganti yang belakang. 6 ya, 6. Nah, terkoneksi juga kan. Nah, contoh yang tidak terkoneksi, misalkan di terakhir 3 kan tidak ada di situ klien 3, IP 3. Kita enter. Ya, request time out. Kemarin kalau tandanya tidak terkoneksi atau koneksi gagal itu request time out. Nah, seperti itu. Ini sudah, berarti semua ini sudah terhubung, bisa diuji satu-satu. Nah, kita simulasikan. Coba kita kirim data ya, kita kirim data, anggap aja pesan ya, pesan atau data. Kemarin kita ini ya, di sini, jadi ini diklik satu kali, terus kita arahkan kemana, misalkan dari sini, ini sendernya, pengirimnya, kita kirim, penerimanya di laptop ini, receivernya. Nah, coba ya kita jalankan. Apa ini? Tuh. Kenapa tertutup ini? Coba kita buat lagi, maaf. Ini kok maaf, ini kenapa not responding tadi ya. Coba kita buat lagi secara cepat. Nah, kita buat 2 aja di sini. Masukkan ke laptop. Sorry, akses poinnya belum. Kita setting namanya, kita aja.
passwordnya 1234567 setting terus 95.100.5.2 kita on-kan 1 2 3 save. Sukses. Sukses ya. Yang sini kita ganti seperti tadi, kita nyalakan sini, sini. Sorry, kita hubungkan dulu. Kita koneksikan dulu, connect passwordnya 1234567 connect ya. Kita lihat IP-nya sudah masuk, ini juga sama, kita ganti, nyalakan, stop. Ini kita koneksikan, connect 12345 connect. Kita lihat IP-nya sudah masuk ya. Oke. Jadi kita ini coba simulasi kirim pesan ya. Dari sini, misalkan dari PC ini, servernya sendernya kita kirim ke ini, servernya ke laptop. Tes, kita percepat. Jalan ya, terus sukses ya. Jadi seperti itu. Kita ulangi, misalkan dari laptop ke server, misal kita jalankan. Progres, ini progres, masih proses ya. Ini progres. Oh, ini ternyata kalau diperbesar bermasalah ini. Nah, ini sukses ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah terhubung, ini bisa saling terkomunikasi, bisa kirim file, kirim data, atau kirim teks, kirim suara. Jadi seperti itu. Ini disimulasikan, di sini kirim, ada surat seperti ini. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Dan nanti lanjut, kita kan sudah bisa menggunakan server layanan DHCP, memberikan IP secara otomatis. Terus kita gunakan ini access point, menggunakan jaringan tanpa kabel.
Terus kita nanti pertemuan berikutnya nyoba peralatan jaringan, misalkan router, kita gunakan router. Karena router nanti itu untuk menjembatani bagaimana kita bisa mengkoneksikan suatu jaringan itu jika beda subnet. Jadi bisa teratasi dengan router. Begitu juga di tadi yang VoIP itu juga menggunakan router. Jadi itu kita harus tahu fungsi-fungsi alat jaringan sebelum menuju ke jaringan VoIP. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Pertanyaan bisa ditanyakan di grup apabila ada kurang paham, kita diskusikan bersama. Nanti ada tugas juga saya sampaikan di grup. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.